Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab tentang hukum sihir dan perdukunan dan yang semisal dengannya, sampai pada ucapan beliau, wasihru minal muharramatil kufriyah. Ya, sihir itu termasuk di antara perkara-perkara yang dilarang, diharamkan, bahkan pengharamannya itu bisa sampai pada level kekufuran. Ya, bukan cuman maksiat, tapi sampai pada level kekufuran. Artinya pelakunya dan orang yang mempercayainya itu bisa jatuh dalam perbuatan kufur akbar, keluar dari Islam. Kama qala Allah azza wa jalla fi sya'nil malakaini fi suratil Baqarah. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang cerita dua malaikat yang bernama siapa? Harut dan Marut. Ya, di mana Harut dan Marut ini memang ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang beriman dan siapa di antara mereka yang kufur. Yaitu dengan cara mereka mengajarkan sihir, tapi sebelum mengajarkan sihir mereka peringatkan bahwasanya sihir ini adalah kekufuran, maka kalian jangan kafir. Kalau mereka tetap belajar sihir, berarti memang hakikatnya dia ini cinta dengan kekufuran. Tapi kalau mereka tidak jadi belajar sihir, maka berarti dia orang yang beriman. Ya, kita baca ayatnya secara lengkap. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Kata Allah, mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, namun setan-setan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini maksudnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu di masa Nabi SAW mereka mempraktekkan sihir, tapi mereka menisbatkan sihirnya itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahasanya sihir ini ajarannya Nabi Sulaiman. Jadi nggak apa-apa kita ini belajar sihir. Nabi Sulaiman itu juga penyihir, karena
kan jin-jin di masa Nabi Sulaiman itu tunduk kepada Nabi Sulaiman enggak? Iya, tunduk, nurut sama Nabi Sulaiman. Dengan apa Nabi Sulaiman menundukkan para jin-jin itu? Dengan sihir, kata mereka. Berarti Nabi Sulaiman itu mempraktekkan sihir. Maka kita sekarang mempraktekkan sihir itu ittiba, mengikuti Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi berdalil dengan Nabi Sulaiman. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman gak kafir, karena Nabi Sulaiman gak pernah mengajarkan sihir. Para jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman karena memang Allah yang menundukkan jin-jin tersebut kepada Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir, enggak. Ya, namun demikian orang-orang Yahudi, mereka menyandarkan kebatilan mereka, kekufuran mereka kepada Nabi Sulaiman agar supaya kekufuran mereka itu dianggap benar. Ya, perbuatan sihir mereka dianggap legal karena katanya ini amalannya Nabi Sulaiman. Mirip dengan kelakuan sebagian orang juga di zaman sekarang yang menyandarkan nyanyian-nyanyian kepada Nabi siapa? Siapa Nabi yang katanya ngajari nyanyi atau yang profesinya menyanyi karena suaranya indah? Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman. Kata mereka, kita ini menyanyi karena mengikuti Nabi Daud, katanya. Nabi Daud itu suaranya merdu. Dan Nabi Daud itu punya suara yang indah, menyenandungkan nyanyian-nyanyian. Nah, maka dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi Daud betul suaranya indah, suaranya merdu, namun tidak digunakan untuk nyanyian-nyanyian, tapi digunakan untuk membaca kalamullah, membaca kitab Zabur, ya, bukan untuk menyanyi. Ya, maka ini merupakan tradisi orang-orang kafir, yaitu suka menyandarkan kebatilan kepada orang yang tidak di atas kebatilan. Ahlul bid'ah di zaman sekarang mengatakan bahwa para salaf mereka itu tidak menetapkan sifat-sifat Allah seperti kalian. Maksudnya seperti Wahabi katanya. Para salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah, artinya tafwid. Atau para salaf itu mentakwil, ya, istawa menjadi istaula. Kata mereka itu keyakinannya para salaf, para sahabat, para tabi'in. Padahal kalau kita lihat akidah mereka yang diriwayatkan, tidak ada para salaf yang mentakwil seperti mereka. Tidak ada para salaf yang menyerahkan maknanya kepada Allah. Justru sebaliknya, yang ada mereka menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya. Ya, namun demikian kelakuan ahlul bid'ah sama seperti kelakuannya ahlul kitab. Mereka suka menyandarkan kebatilan mereka kepada orang yang tidak di atas kebatilan. Kalau ahlul kitab menyandarkan kepada para nabi, kalau ahlul bid'ah menyandarkan kepada para ulama. Ya, Imam Syafi'i ya dituduh, ya, ini ajarannya Imam Syafi'i, ngalap berkah di kuburan-kuburan keramat, ya, meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati, tawasul, itu madhab Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i ngajari kayak gitu? Ya, berdusta. Mereka menyandarkan kebatilan mereka kepada Imam Asy-Syafi'i dan kepada ulama-ulama yang lainnya. Orang-orang Khawarij, teroris di zaman sekarang, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan teror itu juga merupakan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan terorisme seperti kalian? Nah, ini kelakuan-kelakuan seperti ini sejatinya lagu yang diputar. Ya, lagu yang diputar. Kita dapati fenomena seperti ini di zaman sekarang, sejatinya itu sudah ada di zaman dahulu. Perbuatan seperti itu. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya pernah terjadi di zaman dahulu. Cuman beda aktornya saja. Ya, tapi perbuatannya, kelakuannya sama, polanya itu, patternnya itu sama polanya. Apa yang terjadi sekarang itu terjadi di zaman dahulu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, i'tabiru bima madha. Hendaklah kalian mengambil ibrah dengan apa yang telah terjadi. Fa innal umura mutasyabihat, karena sesungguhnya perkara-perkara itu saling mirip satu dengan yang lainnya. Ya, maka kita mengambil ibrah dari kisah-kisah terdahulu,
untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran di zaman kita sekarang. Karena apa yang terjadi di zaman sekarang itu sudah pernah terjadi di zaman dahulu, cuman beda kasus atau beda pelakunya saja. Kembali ke sini, maka Nabi Sulaiman tidaklah kafir karena Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Namun yang kafir itu adalah syaitan. Ya, yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan setan mengajarkan sihir yang pernah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, maksudnya Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Ya, malaikat Harut dan Marut itu memang mengajarkan sihir. Oh, berarti Harut dan Marut mengajarkan kekufuran? Enggak. Harut dan Marut tadi atas perintah Allah menguji manusia. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang tidak beriman. Kalau mereka mau belajar sihir kepada Harut dan Marut, maka berarti itu bukti kekufuran mereka. Tapi kalau mereka tidak belajar sihir kepada Harut dan Marut, berarti itu bukti keimanan mereka. Makanya di sini Allah mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan sihir secara langsung, tiba-tiba mengajarkan sihir, tidak, tapi pasti diberitahukan terlebih dahulu kepada yang mau belajar sihir itu. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Sering kita sampaikan, fitnah artinya apa? Ujian. Ya, kami ini ujian, yaitu Allah menguji kalian dengan kami. Fala takfur, maka jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Mulio. Ya, tapi kalau mereka tetap belajar sihir, ya memang ancen kafir kalian. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun tetap belajar sihir kepada Harut dan Marut. Meskipun konsekuensinya sudah dikasih tahu sama Harut dan Marut, kalian bisa kufur. Mereka tetap belajar sihir. Apa sihirnya? Yaitu sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini sihir yang merupakan sampai sihir di zaman sekarang juga dipelajari. Yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Apa? Kalau untuk ini pelet ya. Kalau untuk memisahkan apa namanya? Nggak ada yang tukang sihir di sini. Kan kalau menyatukan gitu kan, biar lawan jenis ini senang sama kita, ada pelet namanya. Ya, biar kesengsem sama kita, pelet. Ya. Tapi pelet itu juga makan ini ya. Makanan apa? Makanan ikan, pelet. Ya, tapi kalau menceraikan antara suami dan istri, wallahu a'lam namanya apa kalau di sini itu sihir apa? Tapi ada, ya ada sihir-sihir demikian itu. Bahkan syaitan ketika dia sukses memisahkan antara suami dan istri, maka dia akan mendapatkan apresiasi dari rajanya, yaitu iblis. Ya. Diriwayatkan bahwasanya iblis itu membentangkan singgasananya di atas laut. Kemudian fayab'ath saroyahu, dari situlah iblis mengutus tentara-tentaranya. Ya, ketika ada setan anak buahnya yang datang, ditanya oleh iblis, "Madza fa'al? Apa yang kau lakukan?" Dia mengatakan, "Fa'altu kada wa kada." Aku telah melakukan ini dan ini. Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an." Ya, kau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang setan yang satunya mengatakan, ya, ufarriq bainal mar'i wa zawji. Aku telah menceraikan antara suami dengan istrinya. Ya, maka iblis mengatakan, ni'ma'an, kau adalah setan yang terbaik. Dipuji sama iblis. Ya, maka memisahkan antara suami dan istri ini termasuk di antara agenda besarnya iblis. Karena dengan terpisahnya antara suami dan istri ini bisa menyebabkan terputusnya generasi kaum muslimin. Ya, bisa terputusnya generasi kaum muslimin.
Ya, maka syaitan berusaha untuk memisahkan antara suami dengan istri dengan berbagai macam cara. Ya, dilihatkan kepada syaitan bahwasanya istri kita itu sudah tidak lagi secantik dulu. Ya, sedangkan rumput tetangga lebih hijau. Gitu. Nanti sama saja, kayaknya tetangga lebih cantik. Nikah sama tetangga. Ya, lama kelamaan juga syaitan menganggap jelek juga, nggak menarik lagi, terus seperti itu. Ya, maka itulah kenapa Islam memerintahkan kita untuk ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hendaklah laki-laki menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Ya. Tapi ya susah hidup di zaman sekarang itu menundukkan pandangan. Nubruk. Nusohi jamaah, karena kita hidup tinggal di tempat yang luar biasa fitnahnya. Ya, maka banyak-banyak meminta petunjuk, meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas hidayah ini. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kata Allah, dan tidaklah sihir-sihir itu bisa mencelakakan seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini. Sihir itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Ya, sihir itu terjadi karena izin Allah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita sampaikan kenapa Allah menghendaki sihir padahal Allah membenci sihir. Kenapa Allah takdirkan adanya sihir? Ada yang tahu apa jawabannya? Iya, ada hikmahnya. Ini masuk iradah apa? Kauniyah. Ya, ini masuk iradah kauniyah, kehendak Allah yang terjadi namun belum tentu dicintai oleh Allah. Yang dicintai adalah dampaknya, bukan zatnya. Maka sihir tidak dicintai oleh Allah, namun Allah kehendaki terjadi karena ada hikmah di balik itu, dan itu yang Allah cintai. Baik, kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir, sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, justru mendatangkan mudarat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya apabila mereka telah mengetahui tentang bahaya sihir itu, maka tentu mereka tidak akan belajar sihir, karena mereka tahu bahwa sihir tidak mendatangkan kebaikan di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh buruk apa yang telah mereka dapatkan. Ya, apa yang telah mereka dapatkan, yaitu mereka mengganti agama mereka dengan sihir. Padahal agama yang mereka dapatkan dari Allah, hidayah yang mereka dapatkan dari Allah, itu yang bermanfaat bagi mereka di akhirat. Namun mereka buang agamanya demi untuk mendapatkan sihir itu. Justru sihir ini yang akan membawa kesengsaraan di akhirat. Maka alangkah buruknya apa yang telah mereka ganti itu. Sudah dapat Islam diganti dengan kekufuran. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Kata beliau, fadallat hadhil ayatul karimah ala anna sihra kufrun. Maka ayat tadi adalah dalil bahwa sihir itu kekufuran. Wa anna saharata yufarriquna bainal mar'i wa zawji, dan bahwasanya tukang-tukang sihir itu bisa menceraikan, memisahkan antara suami dengan istri. Jadi kita ini mengimani adanya sihir, bukan mengimani sihir, ya, awas. Beda loh. Antum percaya nggak sihir itu ada? Ya, ketika antum tidak percaya sihir, ini bisa jadi antum mengingkari ayat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak menetapkan adanya sihir. Sihir itu ada. Seperti kita membaca surat Al-Alaq
Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan naffatsat, wanita-wanita sihir yang meniup pada buhul-buhul tali. Ada sihir itu. Ya, tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan sihir pada buhul-buhul tali. Kenapa kok disebutkan tukang sihir wanita? Naffatsat, bukan naffatsin. Karena kebanyakan memang profesi tukang sihir itu wanita. Dan sihir yang paling kejam itu sihirnya perempuan, jamaah. Ya, perempuan itu kalau sudah dendam, gak mikir wisan. Iya. Perempuan itu kalau sudah berbuat jahat, sudah nggak pakai mikir lagi. Benar-benar dihancurkan sasarannya itu. Bukan berarti nggak ada tukang sihir laki-laki, enggak. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari juga kita lebih sering mengenal nenek sihir atau kakek sihir. Hah? Nenek sihir. Ya. Ya, itu bahasa kita itu. Karena memang sihirnya perempuan itu yang paling dahsyat daripada sihirnya laki-laki. Ya, maka sihir itu ada. Tapi kita tidak beriman dengan sihir. Maksudnya adalah kita tidak mau kita tidak mau mempraktekkan sihir atau percaya dengan praktek-prakteknya tukang sihir itu. Ya, maksudnya kita tidak mau bekerja sama dengan tukang-tukang sihir tersebut atau menggunakan jasa sihir-sihir tersebut. Tapi kita percaya sihir itu ada. Ya, ini dua hal yang perlu dibedakan. Ya. Yang mengajarkan itu setan apa Harut Marut? Harut Marut itu mengajarkan ilmunya, kemudian ilmu sihirnya ini diajarkan sama syaitan. Jadi Harut Marut mengajarkan kepada setan? Mengajarkan kepada manusia, akhirnya menjadi suatu disiplin ilmu. Nah, kemudian ilmu yang dari Harut dan Marut ini akhirnya diajarkan lagi oleh syaitan kepada yang lain. Ya. Tapi bedanya kalau Harut dan Marut sudah diwanti-wanti bahwasanya kita ini adalah ujian, maka jangan kalian kufur dengan kalian belajar sihir ini. Sudah diwanti-wanti. Tapi kalau syaitan langsung diajarkan. Ya, bahkan diajak manusia untuk belajar sihir. Bukan malah diwanti-wanti dari belajar sihir, tidak. Dan tidak ada ceritanya belajar sihir buat kebaikannya. Sama kufurnya. Saya mau belajar sihir, Ustaz, untuk melawan ilmu hitam. Jadi sihirnya ini disebut ilmu putih. Ada loh. Ya, dukun baik. Ya, tujuannya adalah untuk melawan dukun-dukun jahat. Ini sama tipu daya syaitan semua ini. Yang dukun jahat sama dukun baik ini juga kerjasama juga. Seakan-akan mereka ini bermusuhan, padahal enggak. Iya. Ya, intinya belajar sihir dengan tujuan apapun, mau menolong orang, untuk membantu orang, tetap itu kekufuran. Enggak ada pengecualian. Ya, kalau niatnya baik maka boleh belajar sihir, enggak. Ya, sama saja. Kemudian kama dallat ala anna sihra laisa bimu'atsirin li dzatihi naf'an wala dharran wa innama yu'atsiru bi idznillahil kauni al-qadari. Sebagaimana dalam ayat tadi menunjukkan bahwa sihir itu tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Ya, sihir tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Tapi pengaruhnya sihir itu dengan izin Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkan sihir itu bisa berpengaruh. Tentunya dengan takdir apa tadi? Kauni. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqal khaira wa syarr. Karena Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Ya, maka sihir itu terjadi atas kehendak Allah, terjadi atas takdir Allah dengan segala hikmah. Ya, sekali lagi bukan Allah mencintai sihir itu, tidak. Tapi dengan sihir itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan di balik sihir itu. Ya, dengan adanya sihir maka kita banyak berlindung kepada Allah, karena yang bisa melindungi kita dari sihir cuma siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya sihir itu kita banyak berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq tadi. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari apa? Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari sihir para wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul tali. Ya. Dan hikmah-hikmah yang lain dari sihir. Ya, bukan berarti sekali lagi Allah mencintai sihirnya, tapi Allah menginginkan dampaknya. Walaqad 'azuma ad-darar washtadda al-khatab bi haula'il muftarin alladzina warathu hadhihi al-'uluma 'anil musyrikin wa labbasu biha 'ala du'afa'il uqul fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kata beliau, nah, bahayanya sihir ini, ya bahayanya sihir ini, dan juga kebutuhan kita untuk membicarakan masalah sihir ini semakin mendesak. Ya, artinya apa hajatnya kita ngomong masalah sihir ini? Emang penting ngomong masalah sihir ini? Kata beliau, iya. Semakin mendesak kita untuk membicarakan tentang masalah sihir, menyampaikan sihir, bahaya sihir ini kepada kaum muslimin, ya disebabkan para tukang-tukang sihir itu terus mewariskan ilmu sihirnya kepada manusia, terus diajarkan kepada manusia, terus disebarkan kepada manusia. Bahkan sebagian orang menganggap lumrah ilmu sihir itu, dianggap biasa ya. Apalagi anak-anak. Pernah tahu Harry Potter? Dianggap keren enggak? Keren. Wah, bahkan cita-citanya pengen jadi Harry Potter, pengen sekolah di sekolahnya Harry Potter gitu ya, karena keren katanya, bisa jadi penyihir. Naudzubillah, penyihir dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, kok inti cita-cita menjadi penyihir. Tapi demikian syaitan ini, labbasu, melakukan talbis ya, yang buruk ya ditalbis, maksudnya diberi tutup berupa kebaikan, sehingga keburukannya itu tidak nampak. Orang-orang menganggap itu hal yang baik, hal yang lumrah ya. Sihir itu pokoknya kalau digunakan untuk kebaikan nggak apa-apa ya. Sehingga orang-orang menganggap biasa sihir itu hal yang biasa. Iya. Apalagi kalau di mana? Banyuwangi ya. Banyuwangi itu katanya tukang sihir itu biasa ya. Tapi nggak tahu sejak peristiwa 98 cari anak ninja apa barangnya. Antum kok nggak tahu, kayak anak paling tua di sini. Antum tahu apa enggak dulu tahun 98 ini? Nah. Ya nggak tahu bener apa enggak itu, kan masih kecil dulu. Pembunuhan yang diincar dukun-dukun katanya, dukun-dukun santet. Ustadz yang dukun katanya, tapi iya. Dan maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kata beliau, kama dallatil ayatul karimah ala anna alladhina yata'allamuna sihra innama yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dalil tadi surat Al-Baqarah ayat 102 menunjukkan kepada kita bahwa yang belajar sihir sejatinya mereka belajar keburukan, belajar apa-apa yang bisa mendatangkan madharat kepada mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa annahu laisa lahum 'indallahi min khalaq ay min hadzin wa nasib, dan mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mendapatkan pahala ganjaran sedikit pun dari Allah. Wa hadza wa'idun 'adzim yadullu ala syiddati khasaratihim fid dunya wal akhirah. Ini merupakan ancaman yang besar yang menunjukkan tentang kerugian yang amat besar yang didapatkan oleh orang-orang yang belajar sihir di dunia dan di akhirat. Ya, tidak mendapatkan keuntungan di dunia, tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Wa annahum ba'u anfusahum bi abkhasil athman. Dan sejatinya orang-orang yang belajar sihir, mereka menjual dirinya dengan sesuatu yang paling buruk harganya.
paling rendah harganya, paling jelek harganya. Ya, jadi hidayah yang mahal ini ditukar sama mereka dengan sihir. Sedangkan sihir ini mahal atau murah? Sangat murah sekali, nggak layak ditukar dengan hidayah. Ya, karena orang-orang yang belajar Harut dan Marut tadi itu, mereka dikasih tahu, kau niku wis oleh hidayah, kau sudah mendapatkan hidayah, maka jangan sampai hidayahmu ini ditukar dengan kekufuran gara-gara kau belajar sihir ini. Ya, ojo belani belajar sihir, hidayah kalian akhirnya jadi hilang. Ya, kata sebagian orang yang memang di atas kekufuran, gak apa-apa wis hidayah hilang, yang penting iso nyihir uang. Ya, enak nanti kalau mangkal-mangkal. Diperingatkan gitu kok dia masih mengajarkan. Ya memang hakikatnya dia kufur. Enggak, Harut-Marutnya kok masih mengajarkan. Iya, sebagai fitnah tadi, ujian tadi, tetap diajarkan lah, memang sudah kufur kok. Memang itu tugasnya dari Allah. Allah punya hikmah. Ya, Allah punya hikmah. Kenapa kok masih tetap diajarkan? Ya, Allah memiliki hikmah tadi agar sihir itu memang benar-benar terjadi dari ajarannya Harut dan Marut ini. Harut dan Marut dosa apa enggak ngajarkan sihir? Tidak, sesuai dengan SOP. Ya, sesuai dengan SOP perintah Allah. Memang disuruh sama Allah untuk demikian. Menjelma jadi manusia kan? Malaikat. Iya. Selalu malaikat ketika berjumpa dengan manusia itu menjelma menjadi manusia. Walihadza dhammahumullahu subhanahu wa ta'ala ala dzalika biqaulihi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka di akhir surat Al-Baqarah tadi ayat 102. Allah mengatakan wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, dan alangkah jeleknya perbuatan mereka itu yang telah menjual hidayahnya diganti dengan sihir. Ya, alangkah buruknya perbuatan mereka itu law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Nas'alullah al-afiyah wassalama min syarri sahara wal kawana wasair al-musya'widhin. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan tukang sihir, dukun, dan semua orang-orang yang ada atau yang terlibat dengan ilmu-ilmu hitam seperti itu. Kama nas'aluhu subhanah an yaqiyal muslimina syarrahum, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kaum muslimin dari kejelekan tukang-tukang sihir. Wa an yuwaffiqa hukamal muslimin lil hadari minhum, dan semoga Allah yang memberikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin agar mereka waspada terhadap para tukang-tukang sihir. Wa tanfidhu hukmillahi fihim, dan semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa, ya terutama kepada ulil amri kita Pak Prabowo Subianto, untuk supaya menghukum para tukang-tukang sihir ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana tukang sihir dibunuh. Ya, dibunuh tukang sihir tersebut. Bukan malah diberikan ruang dengan alasan ini tradisi. Bahkan gimana itu ya? Pernah lihat pawai dukun jamaah? Iya, pawai dukun. Jadi dukun-dukun ini berjalan di jalan-jalan apa? Iya, menunjukkan ininya, eksistensinya. Ya, naudzubillah, nggak boleh seharusnya seperti itu. Ya, para dukun-dukun ini kalau di Saudi mereka sembunyi-sembunyi, nggak berani menampakkan. Dikejar-kejar mereka, ketangkap, dimintai tobat, nggak tobat dibunuh mereka. Ya, semoga di negeri kita ada yang demikian. Hatta yastarihal ibad min dararihim wa a'malihim al-khabithah, sehingga kaum muslimin, hamba-hamba Allah itu bisa tenang, istirahat dari kejelekan-kejelekan mereka, dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan maha mulia. Ya, kalau sebagian orang mereka melakukan perdukunan itu untuk perkara-perkara yang urgen, seperti misalnya untuk kesehatan, penyembuhan penyakit, ya, atau untuk ketika berperang, ya, mereka menggunakan jasa dukun ini. Tapi kalau di negeri kita ini untuk urusan-urusan yang ringan, sepele, bahkan nggak masuk akal, mereka pakai dukun. Sampai terkenal kalimat cinta ditolak
dukun bertindak. Pakai sihir hanya gara-gara cinta ditolak. Untuk hal yang rendahan seperti itu mereka rela berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan lemahnya tauhid kaum muslimin, lemahnya akidah kaum muslimin. Wa qad syara'a Allah subhanahu li'ibadi ma yattaquna bihi syarra sihr qabla wuqu'ihi wa awdaha lahum subhanahu ma yu'aliju bihi ba'da wuqu'ihi rahmatan minhu lahum wa ihsanan minhu ilaihim wa itmaman li ni'matihi alaihim. Nah, Allah telah menurunkan paket komplit kepada hamba-hambanya. Allah telah menjelaskan tentang bagaimana cara kita dilindungi dari kejahatan sihir. Allah ajarkan kepada kita wirid-wirid ya, yang terus bisa kita amalkan supaya kita terjaga dari sihir. Ya, kita baca zikir pagi dan petang ya, atau kemudian bisa dengan cara kita makan 7 butir kurma di pagi hari. Nabi mengatakan man tasabbaha bisab'ati tamra lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang memakan kurma 7 butir di pagi hari, dalam riwayat kurma ajwa ya, tapi sebagian ulama mengatakan mutlak bisa kurma apa saja, maka dia akan dilindungi di hari itu dari racun dan dari sihir. Ya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kurmanya itu yang melindungi, bukan. Tetap yang melindungi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengobati seseorang yang kena sihir. Dengan apa? Ruqyah. Dengan dibacakan Al-Fatihah, ya, dibacakan Muawwidzatain atau dibacakan ayat kursi dan bacaan-bacaan yang lain. Ya, itu semua Allah ajarkan. Allah turunkan syariat seperti itu sebagai rahmat Allah kepada hamba-hambanya, sebagai kebaikan dari Allah untuk hamba-hambanya, dan sebagai penyempurna dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa fima yali bayanun lil asya allati yuttaqa biha khatarus sihr qabla wuqu'ihi wal asya allati yu'aliju biha ba'da wuqu'ihi minal umuril mubahati syar'an. Ya, kata beliau, dan berikut ini adalah penjelasan dari beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari sihir, dan juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengobati sihir ketika terjadi. Ya, dan ini merupakan cara-cara yang mubah yang bisa kita lakukan. Nggak boleh sihir dilawan dengan sihir. Misalnya Anda berlindung supaya nggak kena sihir. Dengan cara apa? Dengan cara sihir juga. Ya, dengan cara sihir juga. Datang ke dukun, Pak Dukun, saya ini diancam mau disantet sama orang. Ya, gimana? Ini pakai jimat ini. Kalau pakai jimat ini, tidak ada yang berani menyantet engkau. Boleh enggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran, itu samirawon, podo ae. Nggak boleh. Menghilangkan kemungkaran harus dengan kebenaran. Tapi yang pertama, amma ma yuttaqa bihi khatarus sihr qabla wuqu'ihi fa ahammu dzalika wa anfa'uhu huwa at-tahassun bil adhkari syar'iyyah wad da'awati wat ta'awidzatil ma'thurah. Kata beliau, adapun yang paling bisa kita lakukan, upaya yang paling bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kita tidak terkena sihir, artinya tindakan preventif. Ya, tindakan preventif yang bisa kita upayakan agar kita nggak kena sihir, yang paling utama adalah yaitu membentengi diri kita dengan zikir-zikir yang syar'i
atau doa-doa atau ta'awud. Ya, ta'awud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa min dzalik, diantaranya qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi khalfa kulli salatin maktubah ba'dal adhkaril masyru'ah ba'das salam, yaitu membaca ayat kursi setelah sholat. Ya, setelah kita membaca zikir, kemudian kita membaca ayat kursi. Ya, wa min dzalika qiraatuha indan naum, di antaranya juga membaca ayat kursi ketika mau tidur. Ya, ketika mau tidur, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah itu pernah bertemu sama iblis, sama syaitan yang menjelma menjadi seorang apa? Pencuri. Ya, kemudian iblis ini mengajarkan kepada Abu Hurairah, idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi. Apabila kau mau beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. La yazalu alaika minallahi hafidhun wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Allah senantiasa menjagamu dan kau tidak akan didekati oleh syaitan sampai keesokan paginya. Ketika besoknya ketemu Nabi, maka ditanyakan, apakah betul mau tidur baca ayat kursi? Maka Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Iya, yang diucapkan sama dia itu betul, mau tidur baca ayat kursi, padahal sebenarnya dia itu pendusta. Dzaka syaitan, itu adalah syaitan, kata Nabi SAW. Dan maka tindakan preventif kita agar terjaga dari sihir adalah dengan membaca ayat kursi ketika mau tidur. Wa ayatul kursi hiya a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim wa hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat kursi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Insyaallah semua sudah hafal ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian yang kedua, wa min dzalik qira'ah qul huwallahu ahad. Di antara tindakan preventif kita untuk mencegah sihir adalah dengan membaca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai entek lo ya. Ya, jangan awalit tok, karena beliau nyebutkan cuma ayat pertama tok ini. Membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti prakteknya qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak. Dibaca sampai habis. Khalfa kulli salatin maktubah. Setiap kali selesai salat wajib, wa qira'atus suwari thalatha marrat fi awalin nahar ba'da salatil fajr wa fi awalil lail ba'da salatil maghrib. Khusus salat maghrib dan salat subuh masing-masing dibaca 3 kali. Ya, qul huwallahu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Adapun selain subuh sama maghrib maka dibaca 1 kali 1 kali. Itu juga merupakan tindakan preventif untuk menjaga dari asyaiton. Wa min dzalik, kemudian diantara tindakan preventif kita menjaga dari sihir, qiraatul ayataini min akhir suratil Baqarah fi awalil lail wa huma qauluhu ta'ala, yaitu membaca 2 ayat terakhir yang ada di surat Al-Baqarah. Ya, membaca 2 ayat yang terakhir yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Bisa dibaca ketika awal malam, yaitu selepas maghrib, atau bisa dibaca juga sebelum tidur. Ya, dimulai dari firman Allah, amanar rasulu
bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, itu juga termasuk zikir yang dibaca untuk melindungi kita dari sihir. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafidhun wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, maka Allah senantiasa menjaganya dan syaitan tidak akan mampu mendekatinya sampai keesokan paginya. Demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Ya, artinya sudah mencukupinya dari perlindungan terhadap syaitan, terhadap sihir. Wal makna wallahu a'lam kafatahu min kulli su'. Itu sudah cukup untuk melindunginya dari segala macam keburukan-keburukan. Kemudian kata beliau, wa min dzalik al-iktsar minat ta'awud, memperbanyak ta'awud. Ya, isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bi kalimatillahi tamah, a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Ya, kita perbanyak mengucapkan itu, a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan-kejelekan apa yang Allah ciptakan, yakni kejelekan-kejelekan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fil laili wan nahar, baik ketika malam ataupun ketika siang. Wa inda nuzuli ayyi manzilin fil bina awis sahra awil jaw awil bahr, terutama ketika kita singgah di tempat-tempat yang asing bagi kita. Ya, terutama kalau kita misalnya nginep di satu tempat yang kita nggak biasa nginep di situ, entah di hotel atau di villa atau di rumah siapa gitu, maka kita minta perlindungan kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ucapkan itu melindungi kita dari gangguan syaitan, melindungi kita dari gangguan sihir. Ya, bukan malah amit. Kan gitu orang-orang ketika singgah di suatu tempat gitu, amit. Apa amit ya, ajarannya sapa amit iki? Atau naruh sajen misalnya. Naudzubillah. Islam sudah komplit mengajarkan kepada kita bagaimana tindakan-tindakan. Kenapa kok malah mengambil ajaran di luar Islam? Ya, pamit, bungkuk-bungkuk. Ini bukan ajaran Islam. Nabi SAW bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan kemudaratan sampai dia berpindah dari tempat itu. Ya. Kemudian di antara zikir yang merupakan tindakan preventif untuk mencegah kita dari sihir
an yaqulal muslimu fi awwalin nahar wa awwalil lail thalatha marrat, yaitu membaca zikir berikut ketika pagi dan petang. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Li sihhati targhib fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna dzalika sababun lis salamati min kulli su. Ya, kita membaca doa tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Ini wa huwas samiul alim. Ini riwayatnya, kata beliau, hadis-hadis yang menganjurkan tentang hal ini sahih semuanya, di mana Nabi menganjurkan untuk kita membaca zikir berikut ini karena itu sebab keselamatan seseorang dari segala macam keburukan-keburukan, termasuk keburukan sihir. Wa hadhil adhkar wa ta'awudzat min a'zamil asbab fi ittiqa'i syarris sihir. Dan zikir-zikir tadi itu merupakan sebab terbesar terjaganya seseorang dari sihir. Itu sebab terbesarnya. Wa ghairihi minasyurur, ya, dan sebab terjaganya seseorang dari berbagai macam keburukan-keburukan. Tentu banyak sebab-sebab kita terjaga dari sihir. Salah satunya adalah jangan garai orang yang dia itu berkutat dengan praktek-praktek sihir. Nek gak pingin disihir ya, ojo garai wong-wong ngono. Artinya jangan ada hubungan dengan orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang yang berkutat dengan dunia sihir, sitik-sitik nyihir, sedikit-sedikit ya disantet, disihir dan yang lainnya. Jangan berhubungan dengan orang seperti ini. Itu juga termasuk tindakan preventif kita untuk mencegah diri dari bahaya sihir. Tapi selain itu, yang paling besarnya kita terjaga dari sihir adalah dengan zikir-zikir tadi. Maka jangan dianggap remeh. Yang bisa melindungi kita dari sihir hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa melindungi kita dari sihir. Hatta polisi nggak bisa, jamaah. Antum minta perlindungan kepada polisi dari sihir, bisa? Nggak bisa. Nggak tahu, ada apa enggak ngelaporkan tukang sihir ke polisi? Jadi antum disantet, ya, kemudian dilaporkan sama polisi, Pak, saya disantet. Yang nyantet fulan, ada pasalnya enggak? Polisi. Oh ya? Polisinya laporan, polisinya santet juga. Ya, maka itu menunjukkan kepada kita tidak ada yang bisa melindungi kita dari sihir kecuali Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah dukun juga bisa melindungi kita dari sihir dukun yang lain? Ya kan? Maka kita jawab, itu permainan syaitonnya, permainan setannya. Dimana ketika kita terkena sihir, kemudian kita mengobati kepada dukun, maka lihat, setan yang ada pada dukun itu, apakah dia itu lebih tinggi kedudukannya daripada setan yang menyihir kita? Kalau dia lebih tinggi kedudukannya, maka bisa jadi sihir itu hilang dari kita karena setannya takut sama setan yang lebih tinggi derajatnya. Karena setan itu bertingkat-tingkat, jamaah. Ibarat seperti preman misalnya. Preman itu kan ada yang kelas teri, ada yang kelas mafia, gitu kan. Ya, ketika yang ngancam antum ini orang-orang yang kelas teri, kemudian antum laporkan kepada preman yang kelas mafia, wedi nggak sing kelas teri? Wedi sing kerucu-kerucu nih. Oh, iya bos, iya bos, sepurane bos, kata ganggu maneh wong iku bos. Ya. Kalau di tempat kita itu bahkan ada ininya, kayak apa istilahnya, kelas-kelasnya gitu tadi. Jadi ada ceritanya, orang kehilangan motornya itu dicuri. Nah, kemudian ada yang kenal kayak apa ya, mafianya, ya bosnya penadah curanmor ini. Ya, ketika ditanya, bahwasanya ada orang yang mencuri motor ini dan ini. Oh iya, sebentar. Gak lama kemudian telepon balik, ya, bilang bahwasanya iya, ada motornya. Ya, terus dia bilang, maaf, nggak tahu itu kalau yang dicuri adalah motornya, yang dicuri ternyata motormu, ternyata teman baiknya si penadah ini tadi. Ya, nanti saya suruh ngembalikan. Ya, saya suruh ngembalikan. Ada itunya. Jadi nggak berani nih.
terhadap yang lebih tinggi derajatnya. Ya, maka demikian juga dengan jin-jin, syaitan-syaitan itu ada tingkatan-tingkatannya. Dukun yang ini itu punya rewang, istilahnya perewangan jin yang level bawah misalnya. Nah, ada dukun lain yang perewangannya itu levelnya lebih tinggi. Maka tentu dukun yang ini akan kalah dengan dukun yang satunya itu, karena jinnya itu lebih tinggi. Ya. Maka bisa jadi sihir itu hilang karena yang menangani itu jin yang lebih tinggi. Tapi tetap yang seperti ini tidak dibenarkan, karena ada bentuk ta'awun, tolong menolong dengan bangsa jin. Sedangkan jin tidak akan mau menolong kita kecuali dengan persyaratan yang apa? Syirik, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tetap tidak diperbolehkan. Berarti satu-satunya cara kita terlindung dari syaitan, terlindung dari sihir adalah dengan kita minta perlindungan kepada Rabbnya syaitan itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman hafadha 'alaiha bisidqin wa imanin wa thiqatin billahi wa i'timadin 'alaihi wa insyirahi sadrin lima dallat 'alaihi. Maka wirid-wirid tadi, zikir-zikir tadi itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang serius menjaga zikir-zikir tersebut setiap hari. Ya, dia ucapkan zikir itu dengan kejujuran dan keimanan dan kepercayaan kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nyoba-nyoba. Ada orang-orang yang betul baca zikir itu tapi cuma nyoba-nyoba, coba BE tadi dilindungi. Loh kok BE? Mungkin tak? Mungkin dilindungi, mungkin enggak. Setengah-setengah. Maka yang seperti ini sia-sia dia. Harus dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi. Dengan zikir tersebut Allah akan melindungi. Ya, setelah itu tawakal kepada Allah hasilnya. Ya, nggak boleh nyoba-nyoba atau kurang yakin dengan zikir-zikir tadi. Mosok zikirnya ini tok bisa mengalahkan santetnya dukun itu. Ya, santetnya dukun itu kuat loh katanya. Masa bisa kalah hanya dengan zikir? Nah, ini orangnya saja sudah kalah di awal, nggak yakin dengan senjatanya. Ibarat kalau Anda ngelawan preman ya, yang ngelawan premannya ini nggak bawa senjata apa-apa. Antum bawa senjata, bawa pistol. Tapi karena antum megang pistolnya itu gemeteran kayak gini, nggak yakin, wani nggak preman nih? Berani premannya, nyekel pistolnya ikut bunuh. Iya, apa manis yang dicekel, kualik ganggangnya di bawah gini, ganggangnya di depan sana, pistolnya ngadep bawah sini. Ya wani preman nih. Maka sama orang yang mengucapkan zikir-zikir tadi tapi dengan ketidakyakinan, dengan keraguan-raguan, maka ini nggak berdampak. Ya, nggak berdampak. Syaitan masih tetap berani kepada orang-orang seperti itu. Wahia aidon min a'dhamis silah li izalati sihir ba'da wuqu'ihi ma'al ikthari min ad-dhara'ah ila Allah wa su'alihi subhanahu an yakshifa ad-darar wa yuzilul ba'sa. Sebagaimana zikir-zikir tadi itu merupakan senjata orang-orang yang beriman untuk melawan sihir, untuk menyembuhkan seseorang dari sihir. Ya, untuk menyembuhkan seseorang dari sihir, tentu dengan bersandar kepada Allah, bukan dengan mengandalkan bacaan sihir tadi, bukan. Tapi yakini ketika berhasil, ya ketika berhasil, artinya ketika sihirnya itu hilang dengan wirid-wirid tadi, yakini bahwa yang menghilangkan itu siapa? Allah, dengan sebab zikir tadi. Jangan mengatakan hilang karena zikir yang saya ucapkan. Coba saya mengucapkan orang lain mungkin gak hilang. Bukan. Tetap itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi tindakan-tindakan preventif sebelum kena sihir. Ya, di sini ada lagi untuk mengobati sihir. Ketika sudah terjadi sihirnya. Bisa dipahami ya? Kalau yang tadi kita sampaikan itu tindakan pencegahan. Nah, sekarang pengobatan. Ya, tapi karena banyak dan waktunya nggak mencukupi, nah
Nah, ini banyak ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau untuk menyembuhkan seseorang dari sihir. Dan mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada mau ditanyakan silakan. Apakah boleh menghiaskan makan butir kurma tadi dengan janji dari Allah Ta'ala? Karena ada sebagian kaum muslimin mengatakan, loh, saya pakai jimat ini kan sama dengan salat makan kurma. Beda. Yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita katakan bahwasanya orang bertauhid nggak mungkin kena sihir? Ya. Kalau dikiaskan kurma dengan jimat, maka ini kias ma'al farik, kias dengan sesuatu yang berbeda, alias nggak apple to apple. Yang pertama dari sisi dalil, ya, makan kurma itu jelas ada dalilnya dari Nabi SAW, sedangkan jimat tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, kita katakan bahwa kurma itu adalah sebab yang hakiki. Masih ingat pelajaran sebab hakiki? Ya, kurma itu sebab hakiki, sedangkan jimat sebab yang apa? Wahmi. Ya, sebab yang wahmi, yaitu sesuatu yang diduga sebab padahal itu bukan sebab. Artinya nggak ada kaitan antara sebab dan akibatnya. Maka sebab wahmi ini nggak boleh dipakai, hanya sebab yang hakiki saja. Ya, maka nggak bisa dikiaskan. Kemudian juga dari sisi sunnah tarkiyah, seandainya pakai jimat itu bisa menggantikan makan kurma 7 butir di pagi hari, tentu yang pertama kali melakukan siapa? Rasul. Ya, karena jimat sudah ada di zaman beliau apa belum? Sudah ada di zaman beliau. Namun justru beliau mengingkari jimat-jimat tersebut. Ya, beliau mengingkari dengan mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ruqyah-ruqyah yang syirik. Ya, kemudian juga jimat-jimat dan ilmu pelet itu semua adalah syirik. Ya, Nabi menganggap pakai jimat itu justru adalah kesyirikan. Maka bagaimana bisa dikiaskan dengan makan kurma? Ya, kemudian yang kedua, apa tadi? Oh ya, apakah mungkin orang yang bertauhid itu tidak akan kena sihir? Kalau secara umum iya. Ya, sepanjang dia selalu bertauhid kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka syaitan tidak akan bisa menguasai dia. Ini hukum secara umum. Ada dalilnya di dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke sebentar. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum musyrikun. Ayat berapa itu ya? Sebentar. Innama sultanuhu. Wafan surat An-Nahl. Keliru. Bukan Al-Isra. Surat An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Coba dilihat surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau mau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kau berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian kata Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kuasa, tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Artinya orang yang apa ini? Bertauhid. Kemudian ayat yang ke-100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum musyrikun.
Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwala, berloyalitas kepada syaitan, dan yang berbuat syirik. Ya, berarti yang bertauhid tidak akan dikuasai, diganggu, kena sihir. Tapi ini hukum secara umum. Siapa yang menjamin kita ini tidak jatuh dalam kesyirikan? Riya, ya, ujub, sum'ah, itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau secara umum, iya, orang yang bertauhid, maka syaitan tidak akan bisa menguasai dia. Wallahu a'lam. Berarti tauhid dan plus menjalankan sebab-sebab juga. Iya, tetap sebab-sebab tadi itu. Ya. Fenomena yang ada di kantor saya, sholat jamaah, si imam ini sebelum takbir dia baca surat An-Nas. Terus saya gini kan, kata ya, setelah sholat dia nunggu saya. Belum, Imam Ghazali memperbolehkan coba baca di kitab Bidayatul Hidayah. Saya bukan orang pondok pesantren, saya jadi nggak tahu referensi seperti gimana. Iya. Maka kita katakan bahwa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ucapan ulama siapapun dia itu harus ditimbang kembali dengan qala Allah dan qala Rasul. Ya, sekarang coba dia diajak berpikir seperti ini. Kalau membaca surat An-Nas sebelum sholat itu adalah perkara yang baik, maka pertanyaannya seharusnya yang pertama kali melakukan adalah Nabi SAW. Berikan saya satu alasan kenapa Nabi tidak melakukan itu. Apakah Nabi lupa? Atau Nabi nggak sempat baca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram? Apa Nabi nggak tahu keutamaan baca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram? Nah, kalau Nabi nggak tahu keutamaannya, kok bisa orang setelahnya lebih tahu? Sudah di Nabi sopo loh, ya kan? Yang jadi Nabi siapa? Ya, maka selalu pertanyakan dengan sunnah tarkiyah. Ini kaidah yang sangat penting. Sunnah tarkiyah itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, padahal Nabi punya motivasi kuat untuk melakukannya, punya motif kuat untuk melakukannya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya, tapi ditinggalkan sama Nabi. Nah, kembalikan kepada tadi baca surat An-Nas ketika mau sholat. Apa motivasinya orang baca surat An-Nas sebelum sholat? Supaya dilindungi dari syaitan, ya kan, minta perlindungan kepada Allah. Toyib, emang Nabi nggak pengen supaya dilindungi sama Allah dari syaitan? Nabi juga pengen nggak? Nabi juga punya motivasi kayak gitu. Tapi jawabannya mana ini, Ustaz? Itu kan Nabi, kita bukan Nabi, gitu saja. Loh, Nabi pun juga bertawud, tapi tawudnya Nabi ketika apa? Di dalam sholat. Ya, ta'awudnya Nabi itu ketika selesai membaca doa istiftah, kemudian Nabi ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan dalam beberapa riwayat, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Ya. Ada beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Nabi berta'awud. Berarti Nabi tetap meminta perlindungan kepada Allah. Bukan dengan cara membaca surat An-Nas, apalagi dirutinkan membaca surat An-Nas setiap kali sebelum takbiratul ihram. Ya, seandainya itu memang perkara yang bisa melindungi, intinya disyariatkan, tentu Nabi yang pertama kali melakukan. Apa yang menghalangi Nabi untuk membaca surat An-Nas? Kira-kira apa penghalangnya? Nggak ada. Kalau Nabi mau, dilakukan nggak sama Nabi? Isok nggak? Bisa Nabi melakukannya. Ya. Beda sama tuduhannya orang-orang itu, wah ini mikrofon bid'ah. Ya, naik pesawat, haji naik pesawat bid'ah. Nah, tanyakan kepada tadi, ya, ada nggak penghalangnya? Apa yang menghalangi Nabi ceramah nggak pakai mikrofon? Gak ono barangi. Apa yang menghalangi Nabi kaji gak ati pesawat? Gak ono barangi. Maka itu bukan bid'ah. Ya, bid'ah itu kalau terpenuhi dua tadi itu, Nabi punya motivasinya dan tidak ada yang menghalangi Nabi.
wallahu a'lam. Jawabannya nggak enggak. Kan baik bacaan, Mas. Gini Ustaz, saya mencoba untuk menjawab, mengkontak si teman saya tadi, tapi nggak pakai contoh Nabi. Kita kan mayoritas Indonesia kan pakai Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i juga pakai kul a'udzu nas sholat? Nah, gitu kan? Iya, coba bawakan di kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Nah, gitu kan. Ya. Nah, ini pertanyaan bodoh lah ke teman saya. Ke dia diam. Iya, karena mereka menyandarkan tadi secara dusta kepada Imam Asy-Syafi'i. Banyak hal-hal yang tidak pernah Imam Syafi'i nyatakan, tapi dituduhkan bahwasanya itu yang membawa adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, seperti anjuran untuk beribadah di kuburan misalnya. Padahal Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengingkari hal tersebut. Ya. Atau amalan-amalan apalah, banyak amalan-amalan yang justru Imam Syafi'i berlepas diri. Sufi misalnya, katanya Imam Syafi'i itu dulu orang sufi, padahal Imam Syafi'i sendiri mencela sufi. Imam Syafi'i mengatakan ma ra'aitu rajulan aqilan qat, ma ra'aitu sufiyan aqilan qat, aku tidak pernah melihat ada orang sufi yang berakal, alias edan kabeh. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aita ar-rajula tasawwafa fi awwalin nahar lam ya'ti adh-dhuhra illa wajadtahu ahmaq. Apabila kau mendapati ada orang yang masuk sufi di pagi hari, maka tidaklah datang sebelum waktu zuhur kecuali kau dapati orang itu sudah ahmaq, sudah gila. Ya. Makanya benar dulu orang-orang tua itu bilang sama kita, le ojo sinau agama jeru-jeru, engkau isok mbarai, marai gendeng. Ya maksudnya belajar sufi itu. Iya, jangan terlalu mendalam-dalami agama, nanti bisa gila. Maksudnya itu sufi. Ya, karena zaman-zaman dulu itu memang yang tersebar adalah ajaran-ajaran sufi itu. Adapun kita belajar manhaj salaf, belajar akidah salaf, justru semakin kita mendalaminya, semakin tenang hati ini. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin baik kondisi kita. Wallahu a'lam. Sama. Ya, sama saja tasawuf dengan sufi itu istilah yang sama. Tapi saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.